Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Teks kitab suci hari ini telah begitu sering kita dengar. Barangkali Anda sudah hafal akan ceritanya. Namun inspirasi kitab suci tidak pernah mati sepanjang zaman. Untuk itu marilah kita mencoba mencernanya dalam 3 poin berikut ini. Yang pertama, pergandaan 5 roti dan 2 ikan. Di zaman perjanjian lama, orang Israel menyebut Allah sebagai Yehovah Tsebaot. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Allah semesta alam, juga diterjemahkan Allah bala tentara. Kalau digabungkan berarti Allah disebut Allah semesta alam karena memakai alam sebagai bala tentaranya. Hal ini terlihat dalam kitab Keluaran. Allah menggunakan 10 tulah sebagai tanda, yaitu darah, katak, nyamuk, lalat, sampar, barah, hujan batu, belalang, kegelapan, dan tulah ke-10 anak sulung. Alam semesta adalah bala tentara Allah yang melumpuhkan bangsa Mesir dan menyelamatkan bangsa Israel. Hal serupa terjadi saat ribuan orang lapar. Yesus menyelamatkan mereka dengan hanya memakai 5 roti dan 2 ikan. Meski kecil, di tangan Allah akan menjadi sarana untuk menyelamatkan umatnya. Peristiwa ini mendorong kita untuk menjadi percaya akan Allah semesta alam yang selalu memperhatikan hidup kita. Dengan bantuan alam, Allah tidak pernah berhenti berusaha untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, pergandaan akibat kerelaan hati anak kecil. Mukjizat pergandaan tidak berangkat dari nol. Selalu ada bahan dasar yang digandakan. Tadi kita mendengar ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Menariknya adalah anak ini rela memberikan kepada Yesus. Dan karena itu hati Yesus tersentuh oleh belas kasihan, sehingga mukjizat yang luar biasa lantas dilakukan Tuhan. Oleh karena itu mukjizat pergandaan tidak hanya cerita tentang perbuatan ajaib Tuhan yang membuat 5 roti dan 2 ekor ikan itu menjadi berlimpah-limpah, namun juga tentang kerelaan hati anak kecil itu yang menyentuh hati Tuhan Yesus. Dalam bacaan pertama juga kita temukan bahwa kerelaan seorang dari Baal Salisa yang mau berbagi 20 roti jelai membuat 100 orang itu dapat kenyang, bahkan tersisa. Kita juga dapat mendengar Santa Teresia kanak-kanak Yesus berkata, kerjakan yang bisa kita kerjakan, biarkan Tuhan mengerjakan yang tidak bisa kita kerjakan. Berbagi adalah pekerjaan yang bisa kita lakukan. Selebihnya Allah akan melengkapi dengan kelimpahannya yang tidak bisa kita lakukan. Yang ketiga, pergandaan untuk kakek dan nenek. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Lansia Kakek dan Nenek sedunia. Kitab sucinya tentang pergandaan roti. Maka mari kita melihat tentang siklus hidup kita berkaitan dengan makanan ini. Waktu bayi kita makan bubur. Ketika dewasa yang keras pun kita lahap. Saat tua kita kembali makan makanan yang halus-halus.
Manakala masih bayi, kita hanya makan sesendok atau 2 sendok, maksimal 5 sendok. Pas dewasa 1 piring tidak cukup. Begitu tua kembali makan sedikit saja. Karena ususnya sudah lengket. Kala masih bayi disuapin. Waktu dewasa makan sendiri. Masuk masa tua kembali ditolong oleh orang lain dengan disuapi. Sehingga kalau ada orang yang dewasa, belum lansia, minta disuapin, itu adalah orang dewasa yang masih bayi. Karena di sini kita melihat siklusnya memang demikian. Dari siklus ini ada 2 makna penting yang bisa kita temukan. Bagi para lansia, kakek dan nenek. Setelah melalui perjalanan hidup yang panjang, kiranya Anda juga mengalami bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Barangkali Anda pernah susah untuk mencari makan. Tetapi Tuhan juga memberi makan secara tiba-tiba tak terduga. Maka di masa tua ini Anda pasti akan mengatakan, hidup itu semata-mata hanyalah sebuah anugerah Allah. Sebagaimana zaman dahulu orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk mendengarkan suaranya. Mereka mengutamakan Yesus sehingga lupa untuk membawa makanan. Namun Yesus berbelas kasihan dan menganugerahkan kelimpahan di tengah situasi tanpa apa-apa. Kalau demikian adanya, menjadi tua itu adalah yang membahagiakan karena bisa menemukan ternyata Tuhan itu ada dan sungguh luar biasa. Bagi yang merasa masih muda, nanti Anda juga akan menjadi tua. Dengan berkaca akan hal ini, karir itu penting, jabatan itu baik, uang itu juga vital. Namun pada saatnya tiba, semua itu tidak bisa menolong Anda. Yang bisa menolong cuma belas kasih dari Tuhan saja. Maka sebelum tua tiba, carilah Tuhan. Jangan biarkan Anda merasa sok sibuk, repot, nggak sempat lagi, percuma datang ke gereja. Dan Anda melupakan santapan rohani yang paling dalam gereja Katolik, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Hari ini Anda diajar di atas puncak gunung yang tidak ada apa-apa. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika suara Allah didengarkan, Allah sendiri yang mengambil tindakan. Sehingga Anda akan kenyang baik secara jasmani maupun rohani. Semoga dengan melihat siklus tentang makan dalam hidup kita ini, yang kita andalkan sekarang hanyalah Tuhan saja. Tuhan memberkati.